Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam program Embun Surgawi Komsos Keuskupan Atambua edisi Selasa 9 April 2024. Marilah kita mengawali permenungan kita pada kesempatan hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk segala anugerah yang Engkau anugerahkan bagi kami. Teristimewa pada pagi hari ini Engkau masih memberi kami kekuatan dan kesehatan dengan baik. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu agar kami dapat merenungkan sabda-Mu yang menjadi pedoman dan pelita bagi kami dalam perjalanan hidup kami pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan suci yang akan kita renungkan pada hari ini Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai dengan 15. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Yesus menjawab, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang sungguh percaya dan hidup dalam kesatuan dengan Kristus pasti memiliki kepekaan, solidaritas, dan kerelaan untuk berkorban. Karena semangat spiritualitas Yesus Kristus adalah semangat spiritualitas kurban. Pasti orang akan berjuang di dalam Kristus untuk mengikis segala bentuk keegoisan diri yang hanya mengagung-agungkan kepentingan pribadi. Dan mereka akan terus berjuang, berkolaborasi untuk mewujudkan kebahagiaan bersama, kesejahteraan bersama, atau yang biasa dikenal dengan bonum commune. Mereka akan berbagi kasih. Mereka akan membangun semangat solidaritas, memperhatikan orang-orang di sekitarnya, terlebih adalah orang-orang kecil. Oleh karena itu dalam bacaan, secara khusus dalam bacaan pertama pada hari ini, kita diajak untuk belajar dari cara hidup komunitas perdana. Mereka terus membangun komunitas dalam semangat sehati dan sejiwa dalam Kristus, atau yang biasa disebut dengan cor unum et anima una in Deum, sehingga semangat persaudaraan terus dipelihara oleh jemaat perdana. Mereka saling mempersembahkan diri dan mereka menyatukan kasih mereka demi karya-karya kerasulan mereka. Bahkan lebih ekstrim lagi, mereka menjual semua yang dimiliki dan dipersembahkan kepada komunitas. Sebagaimana dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32, semua orang yang percaya itu hidup sehati dan sejiwa. Tidak seorang pun dari mereka menganggap bahwa apa yang dimilikinya adalah kepunyaannya sendiri. Segala sesuatu yang ada pada mereka, mereka pakai secara bersama-sama. Inilah saudara-saudariku yang terkasih,
semangat solidaritas, persembahan dan pengorbanan. Inilah yang menjiwai orang-orang yang percaya sehingga kerasulan dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita dalam semangat kebangkitan Kristus, kita hidup dalam semangat sehati dan sejiwa. Kita diajak untuk memupuk kepekaan, diajak untuk membangun semangat solidaritas antar satu dengan yang lain. Kita mengenakan sebuah kehidupan baru dalam Kristus, sebagaimana yang ditegaskan kepada Nikodemus, dengan terus menjaga dan memancarkan cahaya Kristus yang murah hati kepada semua orang yang berada dalam kegelapan karena persoalan-persoalan yang dihadapi. Dengan itu, saudara-saudari, percayalah, pengorbanan kita yang kita persembahkan bagi orang lain sesungguhnya justru akan mengalirkan berkat berlimpah bagi diri kita dan sesama. Sebagaimana dikatakan dalam Kisah Para Rasul, maka Allah sangat memberkati mereka dan tidak ada seorang pun dari antara mereka yang berkekurangan. Maka marilah kita berbagi kasih, membangun semangat solidaritas, dan senantiasa peka terhadap situasi keadaan sesama kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah menerangi hati dan jiwa kami pada hari ini. Kami mohon semoga kami senantiasa semakin memupuk kepekaan kami, membangun semangat solidaritas, dan kami saling menyalurkan berkat bagi satu dengan yang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, seluruh hidup dan karya kita pada hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.